الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai dalil-dalil ayat-ayat yang dipakai oleh ahlul bidah untuk menyatakan bahwa Allah tidak mungkin bisa dilihat sampai kapanpun. Seluruh dalil dibantah oleh beliau. Bahkan beliau menjelaskan justru dalil-dalil tersebut menyerang mereka, membantah mereka, menghancurkan hujah mereka. Dan pada hakikatnya seperti itu ucapan Syekhul Islam. Setiap kali ahlul bidah berdalil dengan ayat atau dengan hadis sahih, maka pada hakikatnya sebetulnya dalil itu justru membantah mereka sendiri. Hanya kadang nampak, kadang tidak nampak. Diketahui oleh ulama A, tidak diketahui oleh ulama B. Karena Allah memberikan ilmu kepada manusia bertingkat-tingkat, terserah Allah. Allah berikan kelebihan ilmu kepada si A, tidak kepada si B, terserah Allah. Sebagaimana rizki, Allah berikan rizki harta yang banyak kepada si A, adapun kepada si B hanya sedikit, terserah Allah. Ditambah satu lagi yang terakhir adalah akal. Akal. Ahlus sunnah tidak pernah membuang akal sama sekali. Justru akal itu pemberian Allah yang wajib kita syukuri. Maka kita buang akal, apa kita pakai? Tentu kita pakai. Yang tidak boleh adalah memakai akal dalam rangka menolak dalil. Ini yang tidak boleh. Adapun memakai akal justru untuk mendukung sebuah dalil, memang seperti itu harus. Yang tidak boleh hanya menggunakan akal untuk menolak dalil, sebagaimana kebiasaan orang Mu'tazilah, orang Qadariyah, dan pada umumnya firqah-firqah dolal seperti itu. Mereka pakai akal, ahlu sunnah juga pakai akal. Mereka pakai dalil, ahlu sunnah juga pakai dalil. Ketika mereka pakai akal, ahlu sunnah pakai dalil, itu pun selesai. Selesai. Yang tidak mungkin ada, belum pernah ada, dan insya Allah tidak akan pernah ada, ahlul bidah pakai dalil, ahlul sunnah pakai akal. Ini tidak mungkin ada, insya Allah. Sampai hari ini kita belum dapati Syekhul Islam berdebat dengan ahlul bidah. Ahlul bidah pakai dalil, Syekhul Islam pakai akal, misalnya. Atau Imam Syafi'i
Bishr bin Giyas Al-Marisi pakai dalil, Imam Syafi'i pakai akal. Ini belum pernah terjadi. Ya. Ibnu Abi Du'ad pakai dalil, Imam Ahmad pakai akal. Ini belum pernah terjadi. Ya. Yang pernah terjadi sebaliknya. Ahlul bidah pakai akal, ahlus sunnah pakai dalil. Atau yang kedua, sama-sama pakai dalil. Seperti yang nomor 1 dan nomor 2 kemarin. Atau yang terakhir, sama-sama pakai akal. Tentu akal ahlu sunnah yang bisa diterima. Ya. Seperti kemarin, ketika mereka menolak bahwa Allah tidak mungkin bisa dilihat sampai kapanpun, itu akal mereka dalam memahami dalil. Sebetulnya akal yang lemah sekali, karena hanya berdasarkan kalimat dalam bahasa Arab, lan tarani. Ketika Nabi Musa memohon kepada Allah, tampakkan dirimu ya Allah agar aku bisa melihat engkau. Allah menjawab, engkau tidak akan bisa melihat aku, lan tarani. Nah, mereka memahami secara kaidah bahasa, secara bahasa saja, tidak akan melihat berarti selama-lamanya. Beda dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah lebih dalam. Ahlus sunnah kenal siapa Nabi Musa. Ahlus sunnah tahu siapa Nabi Musa. Ya. Nabi Musa bukan Nabi yang bodoh. Nabi yang alim, yang faham bahwa Allah kelak akan bisa dilihat di surga. Nabi Musa tahu. Maka bukan itu yang diminta oleh Nabi Musa. Yang diminta oleh Nabi Musa melihat Allah itu kapan? Nah, sekarang ini, di dunia ini. Bukan di surga nanti. Kalau di surga nanti ngapain diminta? Allah sudah berjanji, nggak usah diminta. Ya. Adakah doa yang diajarkan oleh Nabi? Ya Allah, kalau nanti saya masuk surga, berikan kepada saya bidadari ya Allah ya. Perlukah doa seperti itu? Tidak perlu. Karena Allah sudah berjanji, kalau masuk surga pasti akan dipersiapkan bidadari. Ya Allah, kalau kelak nanti aku masuk surga, ya, bawakanlah makanan-makanan, minuman kesukaanku. Enggak perlu. Doa seperti ini tidak pernah diajarkan. Yang diajarkan apa? Yang diajarkan apa? Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Selesai. Ketika masuk surga, selesai. Semua masalah selesai. Tidak ada masalah lagi. Beda dengan kita hidup di dunia ini, masalah demi masalah. Selesai satu masalah, muncul masalah berikutnya. Masalah dengan anak selesai, sekarang dengan istri. Masalah dengan istri selesai, sekarang sama mertua. Sama mertua selesai, sama adik, sama tetangga, sama teman kantor. Udah selesai semua. Masalah dengan diri sendiri, dengan jantungnya, dengan ginjalnya, dengan paru-parunya. Begitu isi dunia. Lepas dari satu masalah, ketemu masalah berikutnya. Lepas dari satu masalah, ketemu masalah berikutnya. Lihat dunia ini melelahkan sekali. Lihat sebagian saudara-saudara kita, hanya untuk bisa makan saja
agar tidak kelaparan dia bersama anak istrinya, dia harus berdesak-desakan di kereta, dia harus ngejar-ngejar bus, dia harus mengangkat beban sekian puluh kilo. Ya, ini dunia. Masalah terus ada, walaupun dia kaya raya, tetap dia akan bertemu dengan masalah demi masalah. Beda ketika kita masuk surga, tidak ada masalah sedikit pun. Ya. Bahkan masalah yang paling sepele. Ngapa? Kentut. Nah, kan sepele sekali ya. Masalah juga kan kentut. Sepele kan nggak ada itu. Ya, ingusan, capek, lelah, bosan, tidak ada. Masalah sepele kan itu semua tidak ada, apalagi masalah besar lebih tidak ada lagi. Masalah sepele aja nggak ada. Bagaimana kita lupakan itu lalu kita kejar-kejar dunia ini, kita habiskan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk hal yang sangat melelahkan ini, sementara kita lupakan sebuah kenikmatan yang ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sebuah kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan oleh hati siapapun. Membayangkan saja tidak sanggup. Bagaimana itu? Kita lupakan. Bodoh sekali, zuluman jahula. Persis apa yang Allah firmankan, manusia itu zalim, bodoh, zalim, kecuali yang dirahmati oleh Allah, yang beriman beramal saleh, cerdas. Maka orang cerdas menurut Nabi apa? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang selalu bisa mengekang hawa nafsunya. Pengen ini ditahan, halal apa haram, manfaat apa mudarat, pengen ini ditahan, pengen ini ditahan. Wa amila lima ba'dal maut, dan selalu mengamalkan untuk apa yang bermanfaat setelah mati. Cerdas sekali, setelah mati kan jutaan tahun dia pikirkan itu. Cerdas sekali. Dia kesampingkan yang cuma 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Dia mempersiapkan untuk yang jutaan abad. Cerdas, pintar. Ya, sekarang kita lanjutkan tentang hikmah. Apa hikmah? Beriman, meyakini bahwa Allah bisa dilihat. Kita lihat, ma nastafiduhu minan nahiyatil maslakiyati min hadhil ayat. Dari ayat-ayat tadi, bahwa Allah akan bisa dilihat dengan mata kita. Manfaatnya apa? Faedahnya apa? Hikmahnya apa? Dan begitulah syariat. Tidak ada syariat, tidak ada perintah Allah yang tidak mengandung hikmah. Tidak ada larangan Allah yang tidak mengandung hikmah kalau kita tinggalkan. Maka setiap kali kita menjauhi khamar, menjauhi zina, menjauhi judi, menjauhi korupsi dan seterusnya, muncul hikmah. Hanya kadang kita tahu, kadang tidak. Nah, ini beda dengan Mu'tazilah, beda dengan Asy'ariyah. Kalau Mu'tazilah harus tahu, pasti tahu. Kalau Asy'ariyah enggak ada.
Memang Allah nyuruh kita subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, jumrah dilempar, hajar aswad, jumrah dilempar, hajar aswad dicium. Ada sesuatu di balik itu? Tidak ada. Ini Asy'ariyah. Termasuk hikmah di balik nikah, cari nafkah, sedekah, zakat, tidak ada. Memang Allah maunya seperti itu. Mu'tazilah sebaliknya, ada dan kita harus tahu. Disinilah Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah. Apa? Meyakini bahwa hikmah itu ada. Seluruh perintah Allah, seluruh larangan Allah pasti ada hikmahnya. Tapi kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Tahu dari mana? Tentu dari Allah. Dari Allah. Akal pikiran nurani kita dari mana? Tentu dari Allah. Hikmah nikah, hikmah sedekah, hikmah zakat, hikmah birrul walidain, hikmah silaturahim. Tentu akal kita, nurani kita, logika kita tahu. Beda dengan melempar jumrah tadi, mencium hajar aswad tadi, subuh 2 rakaat. Tentu tidak tahu, tapi ada. Termasuk mengimani bahwa Allah akan bisa dilihat dengan mata kita. Adakah hikmahnya? Ada. Saya bacakan. Amma fi mas'alati ru'yati, adapun masalah ru'yatullah, melihat wajah Allah, fama a'zamu athariha 'ala al-ittijahil maslaki, betapa besarnya asarnya, pengaruhnya besar sekali. Beda orang yang meyakini bahwa wajah Allah akan bisa kita lihat dengan orang yang mengatakan wajah Allah tidak mungkin bisa dilihat. Beda. Lianna al-insana idza wajada anna ghayata ma yasilu ilaihi min ath-thawab huwa an-nadharu ila Allah, an-nadharu ila wajhillah. Ketika seseorang meyakini bahwa puncak tertinggi dari balasan ganjaran dari Allah atas amal-amal kita adalah melihat wajah Allah, apa yang terjadi? Kanatid dunya kullaha raqisatun indahu, maka dunia dan segala isinya ini murah sekali, kecil sekali, remeh sekali ketika dia meyakini bahwa Allah akan bisa dilihat kelak. Hari ini berapa banyak orang yang berani membayar puluhan juta hanya untuk bertemu, melihat artis pujaan mereka. Ada kan? Ada. Dia punya uang, dia habiskan puluhan juta untuk pergi ke satu tempat yang jauh untuk melihat manusia. Bagaimana wajah Allah Rabbul Alamin akan bisa kita lihat nanti. Betapa murahnya dunia ini, betapa kecilnya, gak ada apa-apanya. Termasuk ketika kita menderita, miskin, sengsara, tidak ada apa-apa. Ada harapan bahwa kita bisa melihat wajah Allah. Wa kullu syai'in yurakhasu 'indahu fi janibil wusuli ila ru'yatillah, dan segala sesuatu bagi dia murah, kecil, hina, dibanding bahwa nanti dia akan menyaksikan Allah dengan mata dia. Li'annaha ghayatu kulli talibin
wa muntahal matalib. Karena ini ada puncak dari pencarian itu, puncaknya yang dicari, tujuan utama, cita-cita terbesar. Jadi tidak ada cita-cita dunia ini, tidak ada. Jadikanlah cita-cita itu adalah akhirat, surga, melihat wajah Allah. Itu cita-cita terbesar. Adapun jadi dokter, jadi insinyur, jadi ini, jadi itu sekedar keinginan. Terwujud alhamdulillah, tidak terwujud nggak masalah. Berapa banyak orang yang mencita-citakan sesuatu, akhirnya tidak kesampaian dan dia bersyukur. Banyak sekali, ribuan. Dulu saya bercita-cita jadi alhamdulillah tidak tercapai. Kalau tercapai, saya tidak jadi seperti ini. Ucapan seperti ini ribuan. Berarti kan menipu dunia ini, sangat menipu. Maka keinginan menjadi ini, menjadi itu, boleh tercapai, boleh tidak. Oleh karena itu para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in tidak berada di kondisi yang sama. Kaya semua, enggak. Miskin semua, enggak. Berkuasa, raja semua, tidak. Rakyat jelata semua, tidak. Ada yang kaya raya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf. Ada yang miskin, rumah saja tidak punya, hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, menghindari kejaran orang-orang Romawi yang akan membunuh beliau. Nabi Isa bersama ibunya, rumah saja tidak punya. Ya, ada yang sakit bertahun-tahun. Nabi Ayyub, ya, ada macam-macam. Ya, begitu pula para sahabat. Ada Abu Bakar, ada Utsman, Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi ada juga Khabbab bin Arat, ada Ibnu Mas'ud, ada para budak, macam-macam. Itu juga para ulama. Ya. Ada yang hidup di tengah-tengah istana, gemerlap, Ibnu Hazm. Ada yang menulis saja pakai lilin, gelap, kertas nyari-nyari, alat tulis nyari-nyari, Imam Syafi'i, ya. Imam Bukhari termasuk miskin. Masalah? Tidak ada masalah, biasa, ya. Adapun di akhirat, mereka berada di kebahagiaan yang sama. Artinya semuanya bahagia, semuanya nikmat, semuanya lezat. Tentu bertingkat-tingkat, tapi nikmat, lezat, jannah, surga, tidak ada yang gagal. فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّكَ سَوْفَ تَرَى رَبَّكَ عَيَانًا بِالْبَصَرِ, ketika engkau mengetahui, yakin bahwa engkau akan melihat Rabbmu dengan mata kepala, langsung, tanpa perantara, tanpa alat bantu. فَوَاللَّهِ لَا تُسَاوِي الدُّنْيَا عِنْدَكَ شَيْئًا, maka tidak ada nilai dunia ini sedikit pun, tidak bisa dibandingkan dengan dunia sedikit pun. Bangkai kambing, sampah. Fa kullu dunya laysat bisyai, dunia tidak ada apa-apanya. Li'anna an-nadhara ila wajhillah huwa al-thamarah, karena melihat wajah Allah ini adalah buah, tujuan. Allati yatasabaku fiha al-mutasabiqun, yang orang-orang itu berlomba. Kan hari ini orang berlomba, ya,
di dunia ini. Sementara para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama berlomba untuk meraih akhirat. Mereka berlomba. Antum masih ingat perlombaan antara Abu Bakar dengan Umar? Berlomba. Ya, mereka berlomba. Bahkan Nabi berlomba dengan nabi-nabi yang lain. Beliau ingin umat beliau yang terbanyak, maka beliau menganjurkan kita semua para laki-laki untuk mencari istri yang al-walu, yang pengasih, yang bisa melahirkan banyak anak. Sunnah bagi kita mencari istri yang kira-kira bisa melahirkan banyak anak. Tentu melihat dari atas, melihat ibunya, melihat bibinya, begitu. Ini Nabi berlomba. Ada riwayat, walaupun ini masih diperselisihkan, tentang telaga. Ada riwayat seluruh Nabi, seluruh Rasul punya haud, punya telaga, dan mereka berbanyak-banyakan umat yang minum air telaga mereka masing-masing, kecuali Nabi Saleh. Tapi riwayat ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Yang sahih hanya Nabi yang memiliki telaga haud, hanya Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Adapun para nabi dan rasul yang lain memiliki haud, riwayat ini didhaifkan. Dan banyak riwayat yang menunjukkan Rasulullah Muhammad SAW berlomba, tidak mau kalah, tidak ngalah. Masih ingat wasilah? Wasilah masih ingat ya? Apa? Gedung termegah, istana terindah termegah di surga. Jumlahnya ada berapa? 1. Berarti untuk berapa orang? Untuk 1 orang. Rasulullah belum tahu, belum diberitahu oleh Allah lewat Jibril bahwa wasilah itu untuk beliau. Tidak. Bisa untuk beliau, bisa untuk Nabi Ibrahim, bisa untuk Nabi Musa, bisa untuk ya siapapun. Tentu para nabi, para rasul. Ya. Apakah Nabi mengalah? Apakah Nabi tidak bernafsu? Apakah Nabi menyerahkan keputusan kepada Allah, atau istilah kita ithar? Biar untuk Nabi Ibrahim saja ya Allah, biar untuk Nabi Musa saja ya Allah, biar untuk Nabi Isa saja ya Allah. Begitu? Apa beliau berharap untuk diri beliau? Beliau berharap untuk diri beliau. Berarti beliau tidak zuhud. Kalau terhadap surga, beliau tidak zuhud. Kalau dunia, zuhud, tidak bernafsu, tidak berkeinginan. Pernah datang kepada beliau kan kunci-kunci perbendaharaan dunia, datang kepada beliau merengek, minta diraih, minta diambil. Seandainya beliau mau ambil, maka beliau akan menjadi nabi rasul paling mulia, sekaligus paling kaya raya, paling tinggi kekuasaannya. Nabi Sulaiman kalah. Kalau beliau mau ambil dan tidak mengurangi kemuliaan beliau sebagai nabi terakhir, nabi termulia, asyraful anbiya wal mursalin, tidak batal beliau, tetap. Tapi di samping itu, beliau, kekayaan beliau lebih dari Nabi Sulaiman, kekuasaan beliau lebih dari Nabi Sulaiman. Kalau beliau mau, beliau tolak. Ilaiki anni, ilaiki anni, pergi engkau dariku, menjauh engkau dariku. Apa? Dunia. Tidak berhasrat, tidak bernafsu. Adapun akhirat, surga, jangankan isi surga, bidadari istana,
baru setangkai buah surga. Beliau tidak bisa menahan diri. Beliau maju ingin diambil setangkai buah surga itu. Padahal waktu itu beliau sedang sholat, mengimami sholat kusuf. Inilah beliau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk al-wasilah tadi. Beliau tidak menyerahkan kepada Allah, ithar biar untuk yang lain, biar untuk ayahku Ibrahim, tidak. Beliau berharap, berkeinginan, bersemangat. Istilah kita ya tamak, rakus. Dan tidak tercela tamak rakus terhadap surga. Yang tercela adalah tamak rakus terhadap dunia. Maka beliau perintahkan kepada kita semua untuk mendoakan beliau. Kan belum ada kepastian dari Allah lewat Jibril bahwa al-wasilah itu untuk engkau ya Muhammad, belum ada keputusan itu. Untuk siapa tidak tahu. Maka beliau memerintahkan kepada kita semua untuk mendoakan beliau supaya beliau mendapat al-wasilah. Maka kita harus doakan beliau supaya beliau mendapat al-wasilah tadi setiap kali kita selesai mendengar azan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ini Nabi tidak zuhud terhadap surga. Wa yas'a ilaiha as-sa'un. Orang-orang yang berlari itu hendaklah lari ke situ. Orang-orang yang hobi berusaha hendaklah berusaha ke situ. Orang-orang yang selama ini punya ambisi hendaklah ambisi ke situ. Ya. Wa hiya ghayatul maram min kulli syai'. Puncak kebahagiaan dari segala sesuatu, yang tertinggi. Fa idza 'alimta hadza fa hal tas'a ila al-wusuli ila dzalika amla. Jika engkau tahu ini, apakah engkau akan diam saja atau berusaha mendapatkannya? Fal jawab na'am, ya, tentu akan berusaha. Bodoh sekali, sudah tahu kenikmatan besar seperti ini lalu tidak ada usaha. Bodoh kan? Bodoh sekali. Nah, jangan menjadi orang bodoh. Semangat untuk mendapatkan ini, baru cerdas, pintar. As'a ilal wusuli ila dzalika biduni taraddud. Tanpa ragu-ragu, aku akan berusaha menuju ke situ. Mestinya seperti itu. Ini satu hikmah dari satu ayat. Ya, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Satu ayat ini bahwa Allah akan bisa dilihat. Hikmahnya luar biasa, belum yang lain. Bagaimana surga, bagaimana neraka, bagaimana mizan, bagaimana sirat, bagaimana alam kubur, bagaimana mungkar nakir, bagaimana 3 pertanyaan itu. Maka mempelajari akidah, tauhid luar biasa. Maka Nabi diberi waktu 13 tahun. 13 tahun Allah belum ajarkan lewat Nabi solat, wudu, tayamum, zakat, puasa, haji, jihad, belum ada. Apa? Akidah. Padahal kitab-kitab akidah, tauhid itu tebal apa tipis? Tipis sekali. Setipis itu kitab tauhid, tipis. Ya, kasfu syubhat, tipis. Kitab tauhid ada beberapa ya.
bukan hanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, termasuk akidah wasitiyah tipis. Ini menjadi tebal karena syarahnya kan. Kalau matannya tipis, setipis itu Allah berikan waktu 13 tahun. Enggak main-main ini. Setipis itu 13 tahun. Apa kita tuduh para sahabat kurang cerdas, kurang pintar, makanya butuh waktu 13 tahun? Tentu tidak ada yang berani menuduh seperti itu. Ya. Nah, maka kesimpulan Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wallahi seandainya Nabi pertama kali dakwah langsung melarang zina, langsung melarang judi, langsung melarang khamar, maka beliau tidak akan ditaati. Ini pemahaman Aisyah, fikul waqi' dari Aisyah. Kenapa begitu diturunkan rijsum min amali syaitan, khamar dan judi itu najis perbuatan syaitan, fajtanibuh, jauhi, langsung ditumpahkan bejana-bejana mereka, tempat penyimpanan khamar mereka langsung ditumpahkan ke jalanan. Kenapa begitu cepat sekali mereka taat kepada Nabi? Karena diawali dengan akidah, pelajaran akidah tauhid. Ini hebatnya pelajaran akidah, ya. Sekali diberi pelajaran fikih langsung. Beda dengan pelajaran fikih, akidah tidak disinggung-singgung, tauhid tidak dibahas, langsung air dibagi 3, air mutlak, air musammas, ya, itu pun penuh dengan bid'ah, ya. Kita lihat bagaimana hasilnya. Langsung masalah ekonomi, riba begini, ya, maisir begini, gharar begini. Tidak diawali dengan akidah, tidak diawali dengan tauhid, maka riba tetap dimakan, maisir tetap dilakukan, sebagaimana kita lihat hari ini. Nah, maka wajib kita awali anak-anak kita dengan akidah tauhid. Maka salah satu pertanyaan yang bagus untuk anak-anak TK adalah aina Allah, di mana Allah berada. Ini pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan siapa? Pertanyaan Nabi SAW kepada seorang budak. Budak lebih rendah dari pembantu kan? Status sosialnya itu rendah sekali. Maka orang-orang rendahan, termasuk anak-anak yang tentu akalnya masih jauh dari sempurna, kita ajarkan di mana Allah berada. Aina Allah. Ini tidak kita dapati. Dulu antum waktu TK, SD kelas 1, ada guru antum yang ngajarin begitu? Aina Allah, di mana Allah? Antum dapati? Walillahil hamd. Anak-anak TK kita hari ini yang belajar di sekolah-sekolah salaf, mereka langsung dengan spontan. Antum bisa cek anak-anak TK, SD kelas 1, kelas 2, di mana Allah? Anak-anak kita akan menjawab di arsy, bersemayam di arsy. Persis jawaban si budak di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diawali dengan akidah. Wa inkarur ru'yati fil haqiqati hurmanun adzim. Dan mengingkari kalau Allah itu bisa dilihat, ini kerugian besar. Hurmanun adzim, kerugian yang sangat besar. Lakinnal imana biha yasuqul insanu sawqan aziman
ilal wusuli ila hadhil ghayah. Karena mengimani bahwa Allah akan bisa dilihat dengan mata kita, ini akan menimbulkan kerinduan, sauqan aziman, kerinduan yang luar biasa, ya, menjadi kenikmatan yang sangat besar ketika kita rindu. Apalagi detik-detik menjelang kematian, sakaratul maut, kita harus rindu. Tentu ini sulit untuk direkayasa, tetapi kita berharap saat sakaratul maut datang ada rasa rindu, dan di saat itulah Allah rindu, ya. Laqad tala syauqul abrari ila Allah wallahu ila liqaihi asyaddu syauqa. Orang-orang yang beriman, orang-orang mulia rindu bertemu dengan Allah, maka Allah pun rindu ingin bertemu dengan dia. Sebaliknya ahli maksiat tidak rindu. Ya, itu saja, tidak ada soal jawab. Mungkin ini terakhir ya. Jumat depan insyaallah sudah puasa, kita ba'da asar ya, seperti biasa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.